Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Perkembangan teknologi yang semakin masif membuat tidak sedikit anak muda menuangkan ide kreatifnya di sektor ini. Ada yang menjadikannya seperti dua sisi mata uang. Media sosial menjanjikan hal yang positif tapi juga negatif. Bagaimana mereka mempresentasikan diri mereka melalui sosial media sudah hadir bersama kita. Dua anak muda yang berpengaruh dalam memanfaatkan ruang digital dalam mendukung kreativitas mereka. Saya Andini Effendi dalam Q&A malam ini. Inilah Anya Geraldine dan juga Atta Halilintar. Halo Atta. Apa kabar? Halo Anya. Halo, silakan duduk. Ini adalah YouTuber yang bisa dikatakan punya banyak sekali followers. Tidak hanya YouTuber sebenarnya, tapi juga selebgram dan macam-macam. Kalau Anya juga masih modeling sampai saat ini, masih. Kalau Atta apa selain aktif di medsos? Saya pedagang. Oh, entrepreneur. Pedagang, iya. Entrepreneur. Iya, Fokusnya di bidang apa? Di baju, fashion, kuliner. Sekarang lagi mau masuk ke otomotif, terus masuk ke travel, kayak gitu-gitu. Oh, ini desainnya sendiri? Yes. Boleh tunjukin nggak? Berdiri dong. Tunjukin, ini desainnya Atta nih. Desain, jadi aku bikin dari celana, jaket, hoodie, kaos, topi, headband, everything. Pokoknya karena gue suka banget fashion, jadi bikin apapun yang aku suka tapi bisa menghasilkan. Baik, tepuk tangannya. Inilah narasumber kita untuk Q&A malam hari ini. Seperti biasa, kita kalau di Q&A selalu ada panelisnya. Kasih gadget ke anak saya kalau udah umur 14. Kalau belum saya nggak akan kasih. Karena ada dampaknya di situ. Ipa bertanya, Kayang Lek nggak ada niat mau... Nah, ini apa kemarahan harus disampaikan seperti itu gitu. Atau mungkin saya pikir ada cara-cara lain. Di dunia ini musisi itu akan terbagi menjadi dua jenis. Ada yang gampangnya artis dan sekarang setelah melewati masa usia remaja, perilaku mana yang bertahan itu sesuai. Ada semacam perang di sosial media, yaitu perang melawan hoax dan cyberterorisme. Dengan kontroversi yang nggak akan lo seberangi garisnya tuh di mana? Kalian diminta nih, ya, even misalnya sama KPAI atau Indonesia Chairperson Awards. Kita kenapa mengundang ada Atta dan juga ada Anya di sini karena kehadiran mereka di media sosial tidak hanya menimbulkan ada sensasi, ada efek positif, tapi juga ada kontroversialnya. Coba kita lihat, ini ada video-video yang mereka unggah di YouTube. Nih guys, jadi ini cerita singkatnya aja ya. Waktu aku kuliah tuh habis aku sekolah modeling. Sebenarnya tuh aku sekolah modeling bukan karena aku pengen jadi model. Alright guys, dari sisi sinilah Eiffel terlihat bener-bener full. Ini hari ketiga, kita mau jalan-jalan, mobil kebanggaan. Saatnya kita sekarang masuk di rumah baru guys, alhamdulillah. Hashtag bukan duit orang tua, oke? Alright guys, ini pertama kalinya kita masuk yang gue janjiin di vlog. Oke, itu tadi cuplikan dari YouTube channel mereka. Kalau kita bicara soal kontroversi Anya mungkin yang paling inget nih Mbak Erlinda dari KPAI begitu. Sudah beres atau belum? Iya, memang kita masih pantau dan memang kita juga membangun komunikasi dengan followernya Anya ya. Karena kita lihat juga Anya pada waktu itu kan komitmen ya di depan kita semua bahwa akan membangunkan anak Indonesia itu dengan akhlak yang mulia dan akan menjadi seorang selebgram ataupun seorang idola yang memang patut untuk dicontoh. Walaupun memang banyak juga sudah laporan ke kami bahwa apa yang dilakukan oleh Anya jauh dari komitmennya, gitu kan? Bener gak tuh Anya? Masih jauh dari komitmennya? Jauh dari komitmennya apa enggak? Kalau waktu itu sih yang seingat aku, yang pas aku datang ke KPAI, itu emang videonya disuruh di take down, yang zaman dulu, yang ke Bali, yang vlog itu. Nah ya udah, habis itu aku take down. Terus kalau untuk sekarang seiring berjalannya waktu, aku juga nggak tahu tuh ya berarti
Kalau misalnya kayak gitu, komitmen apa sih yang sebenarnya diinginkan dan diharapkan gitu sama mereka? Oke, kita langsung buka ke floor untuk bertanya. Silakan. Gue mau nanya boleh nggak? Silakan, Bang E. Gini, Anya, lo sering merasa gini nggak? Nih orang siapa sih? Ngasih tahu gue berakhlak, komitmen, ngasih duit kagak, orang tua bukan. Tapi diatur-atur harus postingan kayak gimana gitu. Kalau menurut lo tuh mengganggu lo banget nggak sih? Kayak urusannya sama gue apa? Gue bikin Instagram, gue post. Orang kan follow gue dengan sukarela, gue gak maksa mereka follow gue juga gitu. Terus ada orang datang yang lo gak kenal siapa, lo harus gini. Lo merasa terganggu gak? Atau menurut lo tuh wajar-wajar aja? Enggak sih, wajar-wajar aja kali ya. Mungkin mereka maksudnya baik kan gitu ngingetin aku. Jadi kalau emang mereka maksudnya baik, ya udah nggak masalah. Selama mereka ngasih taunya juga baik, nggak yang ngehina-hina apa segala macem gitu-gitu ya nggak masalah. Ada nggak yang hina-hina gitu? Yang paling sakit banget gitu kalau ngehina-hinanya kayak apa? Banyak sih, jadi udah kebal sampai lupa gitu loh. Silakan. Saya mau nanya ke Atta. Atta pernah nggak mendesain baju untuk bapak dan ibumu? Oh pernah dong. Bahkan ayah saya tuh kalau nanya tentang fashion dari ujung rambut sampai ujung kaki nanya sama saya. Mama juga. Jadi saya suka sih jadi advisor keluarga, suka. Dan begini juga wujudnya. Bisa. Enggak mungkin. Coba lihat di Instagramnya @halilintarasmit. Tuh ayah saya tuh ngikutin banget. Keren banget ya. Fashionnya saya coba bisa dilihat. Sampai kalau di rumah itu jaket saya dipakai ya kan. Sepatu juga. Jadi dia pengen menurut dia kalau seorang bapak itu bukannya harus kaku gitu-gitu aja, tapi dia harus bisa ngadaptasi juga ke zaman, ke anak-anaknya gitu. Jadi itulah namanya hubungan koneksi anak dengan ayah gitu. Menurut aku gitu. Balik lagi ke Anya bentar ya. Boleh. Biar masih happening. Tapi kan kalau dalam satu kehidupan, kita idola boleh dong, kita bangga ya. Tapi pernahkah bahwa Indonesia ini terbangun dengan banyak budaya dan sebagainya, pernahkah merasa bahwa punya tanggung jawab loh untuk moralitas anak bangsa ataupun teman-teman kamu yang follower kamu atau idola kamu, dan punya tanggung jawab tidak bahwa kita semua ini dibatasin oleh dengan norma hukum ya, ataupun norma-norma yang tidak terlihat ya Kak Andini ya, ataupun norma agama lah dan sebagainya. Apalagi kalau kita lihat videonya yang tadi begitu sensasional dan anak-anak itu tanpa sadar terhipnotis sama seorang Anya dan mengikuti sampai tidak punya uang apapun juga nodong ayah dan bundanya. Nah, jadi kan, jadi bad influence gitu buat followernya. Betul. Silakan Anya. Iya, kalau yang waktu itu aku kan emang udah ngakuin mungkin aku salah ya. Makanya kan dipanggil terus dikasih tahu, terus di take down. Nah, tapi kalau untuk sekarang-sekarang ini aku kayak merasa udah lebih baik lah dibanding yang dulu. Mungkin kalau yang dulu itu videonya bisa dibilang frontal ya, makanya bisa dipanggil ke KPAI kan gitu. Cuman kalau sekarang aku sih ngerasanya kayaknya aku masih ada di batas yang aman aja gitu. Dan kalau misalnya emang ada anak yang pengen ngikutin aku atau gimana, pengen liburan atau gimana, apakah itu jadi tanggung jawab aku juga gitu? Maksudnya kalau orang jadi berkeinginan untuk kayak gitu. Kalau menurut Mbak Rinda gimana sekarang ini postingannya Anya? Ada beberapa yang biasa saja ya, normal. Tapi ada juga yang masih kita cukup prihatin karena untuk anak usia di bawah 14 tahun khususnya itu jangan dulu lah. Kita berharap bahwa sosok Anya atau Atta benar-benar menjadi sosok yang positif untuk anak remaja kita. Apalagi yang followernya Anya jutaan loh Kak Andini. Nah ini yang para emak-emak zaman now itu ketakutan bahwa mereka yang semua dengan keterbatasan pada akhirnya mengikuti semua yang dilakukan oleh Anya tanpa dengan syarat-syarat tertentu gitu kan. Oke, ini sepertinya Kang Maman ingin menanggapi atau ingin bertanya? Dua-duanya. Oke. Kalau di satu sisi jangan cuma menyalahkan Anya, di sisi lain ini mama yang ketakutan kok nggak ngebatasi anaknya menggunakan media sosial? Itu satu misalnya. Karena tanggung jawabnya tanggung jawab bareng nih. Bill Gates saja bilang saya akan ngasih gadget ke anak saya kalau udah umur 14. Kalau belum saya nggak akan kasih. Karena ada dampaknya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya image apa yang ingin dibangun oleh Anya dengan video-videonya dan semua yang dimunculkan di media sosial? Sebenarnya yang dulu banget, yang awal yang video aku liburan ke Bali dan dipanggil KPAI itu sama sekali nggak ada niat untuk
jadi viral kayak gitu. Karena waktu itu aku akuin aku masih orang biasa, aku cuman model sama mahasiswi, model sama mahasiswi. Terus habis itu aku nggak ada niat apa-apa, aku cuman kayak apa ya, emang aku suka bikin video, emang aku suka jalan-jalan, terus aku edit sendiri, aku rekam sendiri segala macam, terus ya udah just for fun aja taruh di YouTube. Karena waktu itu yang nonton masih teman-teman aku. Nah cuman aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak jadi orang yang nggak kenal nonton, banyak lagi yang nonton, sampai akhirnya dipanggil sama KPAI gitu. Jadi kalau yang itu kayak gitu dulu. Di kampus nggak pernah dipanggil? Enggak. Dan mama waktu itu responnya gimana ketika kamu posting itu pertama kali? Mama aku tuh pas aku posting itu nggak tahu. Baru taunya itu setelah aku dipanggil ke KPAI, itu pun dia lihat dari berita di internet. Terus dia copy link ke aku. Nah, ke Denis. Ya, saya mau tanya Mbak Linda, untuk KPAI sendiri itu sebenarnya cakupannya untuk anak umur berapa sampai berapa kah? Ya, memang kalau untuk kita memberikan perlindungan dan hak anak dari 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Namun jika ada pengaduan dari banyak masyarakat tentang yang mengkhawatirkan kepada tumbuh kembang sang anak, even dia lebih dari umur 18 tahun, tetap kita punya tanggung jawab untuk memanggil. Oke. Apakah Anya sendiri tahu nggak berapa banyak follower kamu yang umurnya di bawah 18 tahun? Kamu tahu nggak? Enggak. Nah pertanyaannya sekarang gini, kan kemarin mungkin sudah diajak ngobrol sama KPAI gitu dan mungkin sudah tahu lah ya apa aja yang perlu sama-sama dibetulkan. Nah setelah dari KPAI pernah nggak ada niatan dari Anya untuk misalkan menggembok akunnya Anya jadi hanya teman-teman yang mungkin di atas 18 tahun aja yang sudah berpikiran dewasa yang bisa follow kamu. Jadi memang supaya yang lebih kecil nggak ikutan, misalkan gitu. Pernah nggak kepikiran itu? Kalau misalnya aku mau kayak gitu juga, udah apa ya? Emang akunnya udah followersnya udah segitu. Kalau misalnya digembok juga aku nggak bisa ngefilter dan milih yang umurnya berapa, kan aku kan nggak kenal sama semua itu, susah banget. Kecuali ada fitur khususnya dari Instagram gitu. Karena saya pikir juga walaupun digembok itu bukan berarti peredaran misal foto atau video berhenti di situ gitu loh. Karena kan kita memasuki era media sosial, era internet gitu ya. Kita masih ingat kejadian di Yogyakarta ada seorang yang marah-marah di pom bensin, itu hanya di-share di teman-teman di grupnya gitu. Tapi ternyata dalam waktu 5 menit orang se-Indonesia tahu semua gitu ya. Kalau saya lebih melihat bagaimana bahwa mungkin untuk Anya dan Atta adalah bagaimana sih proses kreativitas yang ada dalam pikiran Anya dan juga mungkin Atta gitu ya. Karena betapapun Indonesia mungkin ada nilai-nilai yang mungkin harus dipatuhi atau diikuti gitu. Atau mungkin Anya dan Atta punya satu pemikiran bahwa kreativitas itu tidak ada batasnya gitu. Atau seperti apa gitu ya. Mungkin Atta dulu deh, silakan. Oke. Kalau aku emang selalu bikin konten ataupun apapun ide kreatif itu berlandaskan harus ada intinya dulu, ada maknanya dulu. Dan menurut aku hampir semua konten itu nggak boleh cuma sekedar mungkin having fun aja atau sekedar hiburan doang. Tapi harus ada masukan buat orang, harus ada motivasi buat orang, harus ada ibaratnya ada yang bisa aku ajarin ke orang, bisa spread the good thing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kalau aku di YouTube aku tuh bukan hanya ajarin misalnya tentang vlogging, tapi aku ngajarin gimana jadi pedagang, gimana jadi pengusaha muda, gimana kita dari SD, dari SMP nggak minta duit orang tua, tapi bisa menghasilkan, bisa ngegaji orang. Kalau bisa bukan kita yang minta sama orang tua, tapi kita yang beri ke orang tua. Nah, begitu. Itu di YouTube. Jadi emang kamu pengen menginspirasi? Ya, kalau aku memang arah channel YouTube aku lebih ke suka bagaimana orang anak-anak muda yang nonton tuh termotivasi untuk lebih baik, menjadi lebih baik, lebih baik. Aku sering bilang ke anak Indonesia, kita ini bangsa yang besar. Perkembangan sosial media kita sangat pesat. Kita sangat berpengaruh di dunia. Tapi kalau kita di sosmed dimanapun isinya semua tidak mencontohkan sesuatu hal yang bisa membangun orang lain, kapan Indonesia bisa mulai gitu. Oke. Keren banget ya. Keren. Kalau Anya gimana? Kalau aku sih sebenarnya pengen jadi diriku sendiri aja ya. Cuman tetap di on the right track gitu. Kalau misalnya dibahas juga sebenarnya YouTube aku itu
isinya mostly lifestyle atau pengalaman hidup aku. Kayak misalnya dulu aku gemuk, terus aku kurus, terus kayak gimana. Terus kalau enggak kayak hal-hal yang aku suka aja, kayak aku sharing sih sebenarnya. Mungkin tujuan aku itu belum semulia Kak Atta gitu. Oke, nah ini kita harus break dulu, tapi nanti kita akan bahas juga. Kalau misalnya Atta ini sebenarnya ada kontroversinya juga nih teman-teman. Karena ini berhubungan tadi dengan konten gitu. Pasti Atta juga tahu deh nih, ada yang juga pernah mempermasalahkan soal konten yang Atta bikin. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh